Jadi surat Al-Kahf ini menceritakan 4 fitnah. Pertama adalah fitnah daripada kan ini menceritakan daripada ada 4 Ashabul Kahf, yaitu pemuda-pemuda gua daripada Al-Kahf itu. Yang kedua adalah fitnah ilmu, yaitu di mana Nabi Musa dan Khadir bertemu. Ya, yang ketiga adalah fitnah daripada kerajaan, fitnah daripada sultan, ya, yaitu Zulkarnain. Dan yang keempat adalah fitnah daripada kehidupan, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Zinatul hayatid dunya. Baru harta dan anak adalah perhiasan daripada dunia. Jadi 4 fitnah yang dicantumkan dalam Al-Quran. Jadi yang pertama adalah Ashabul Kahf ini, ya, pemuda-pemuda gua, yaitu fitnatuddin, fitnah agama. Di mana mereka itu, ya, pemimpinnya saat itu otoriter sekali. Segala yang berbau-bau agama itu, ya, betul-betul dimusuhi. Ya, yang berbau agama betul dimusuhi. Sampai kemudian diancam dan dibunuh. Nah, pemuda Ashabul Kahf ini pergi, ya, lari untuk menghindar demi menegakkan dan menanamkan keteguhan iman mereka, sehingga mereka diselamatkan oleh Allah Ta'ala dengan tidurnya selama 309 tahun. Ya, 309 tahun tidurnya daripada Ashabul Kahf. Baik, yang kedua adalah fitnah ilmu. Ya. Jadi fitnah ilmu, kalau ada fitnah agama terjadi, ya, kita harus berpegang teguh, ya, sebagaimana kemudian masih toh sekalipun, ya, yang nyawanya, anaknya dan keluarganya semuanya dicelupkan atau dilemparkan ke dalam api yang sangat panas, ya, dan di atas wadah yang sangat mendidih airnya, dan dia tetap teguh imannya. Begitu juga dengan Ashabul Kahf ini. Nah, baik, yang kedua kandungan surat Al-Kahf ini adalah fitnah ilmu. Di mana Nabi Musa itu, ini sebagai asbab saja, ya. Di mana Nabi Musa itu kala itu ada yang bertanya kepada Nabi Musa, adakah orang yang lebih alim dari kamu, ya, di muka bumi ini? Kemudian Nabi Musa mengatakan, enggak ada lagi. Nah, disitulah Allah turunkan, Allah kemudian pertemukan Nabi Musa ini dengan Nabi Khadir untuk menunjukkan bahwa di atas ilmu itu masih ada lagi orang yang lebih berilmu. Di atas orang yang berilmu masih ada lagi orang yang berilmu. Di atas yang paling berilmu masih ada lagi Allah Ta'ala, zat yang maha berilmu, ya, yang maha berilmu. Nah, ini adalah fitnah ilmu. Yang kemudian yang ketiga adalah fitnah daripada kerajaan, yaitu fitnah Zulkarnain. Ya, fitnah maksudnya fitnah yang menceritakan tantangan daripada Zulkarnain. Nah, ini juga fitnah sultan, ya, fitnah sultan. Bagaimana kemudian seorang pemimpin itu, ya, dihadapkan dengan tantangan-tantangan yang besar, tapi dia bisa teguh, ya, bisa dia teguh, bisa kemudian tegak, di jalan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya adalah fitnah daripada kehidupan, yaitu al-mal wal banun dan sebagainya adalah fitnah daripada kehidupan. Nah, 4 fitnah ini, 4 kisah yang tercantum dalam surat Al-Kahf ini itu menceritakan daripada 4 fitnah yang terjadi, ya. Agar kita terhindar daripada fitnah-fitnah ini semuanya, yaitu dengan membacakan daripada surat Al-Kahf, ya. Terhindar daripada fitnah agama, terhindar daripada fitnah sultan, terhindar daripada fitnah al-mal wal banun, ya, fitnah harta dan anak, terhindar daripada fitnah daripada ilmu, ya, biar enggak sombong dan sebagainya, enggak takabur dan sebagainya. Nah, itu fitnah ilmu semua. Itu dengan salah satu ikhtiarnya adalah membaca surat Al-Kahf. Nah, di sini, ya, makanya siapa yang membacakan awal surat atau kemudian akhir daripada surat Al-Kahf, ya, kalau bisa awal, kalau nggak bisa awal, akhir. Nah, baik. Terus selanjutnya, di sini perlu kita pahami, man qara'a surat Al-Kahf fi yaumil jum'ah adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain. Siapapun yang membaca surat Al-Kahf pada hari Jumat, maka Allah sinarkan dia di antara 2 Jumat ini. Ulama memberikan tafsiran di sini. Apa yang dimaksud dengan nur?
nur yang diberikan oleh Allah kepada para pembaca surat Al-Kahf di hari Jumat adalah nur al-ismah, ya, al-mani'ah, al-hadiyah, ya. Jadi nur penjaga, pelindung, petunjuk, taufik agar dia terhindar daripada maksiat dan bahaya daripada Jumat ini kepada Jumat berikutnya. Ya. Jadi yang dimaksud dengan nur di sini adalah nur maknawi yang bermakna petunjuk, ada benteng perlindungan daripada Allah Ta'ala terhadap pembaca surat Al-Kahf ini agar terhindar daripada maksiat kepada Allah Ta'ala dan terhindar daripada fitnah-fitnah yang telah kita sebutkan tadi. Ada juga yang menyebutkan, ya, ada juga yang menyebutkan, ini saya cek tadi sebuah hadis, ya. Maksud daripadanya adalah ditafsirkan man qara'a surat Al-Kahf yaumil jum'ah, ya, suti'a lahu nurun min tahti qadamihi ila inanis sama' yudhi'u lahu yaumal qiyamah wa ghafara lahu ma bainal jum'atain. Hadis ini ditafsirkan oleh hadis ini riwayat daripada Al-Munziri dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Dia mengatakan siapa yang membaca surat Al-Kahf, ya, maka Allah munculkan cahaya dari jejak kakinya, daripada kakinya Allah munculkan cahaya, nanti dia berperan sebagai apa? Akan bersinar sampai nanti yaumul qiyamah. Ya. Lalu kemudian ghufira lahu ma bainal jum'atain, Allah berikan dia ampunan di antara dua Jumat tersebut. Allah berikan ampunan di antara dua Jumat tersebut. Jadi dari hadis ini, ya, nur yang dimaksud di sini bisa nur hakiki, bisa nur maknawi, atau bisa jadi dua-duanya itu bisa dapat. Ya, orang yang senantiasa baca surat Al-Kahf wajahnya bersinar, bisa jadi orangnya begitu. Atau orang yang membaca surat Al-Kahf ini juga secara maknawinya Allah Ta'ala jaga dan lindungi dia daripada fitnah-fitnah yang empat yang tadi kita sebutkan. Baik. Man hafiza 10 ayatin min awali suratil Kahf usima min fitnatid dajjal. Jadi 10 awal dan 10 terakhir, begitu. Khawatimah man hafiza min khawatimi suratil Kahf. Nah, tapi kalau bisa semuanya, ya, ini untuk panduan untuk kita. Kalau kita misalnya kan surat Al-Kahf ini kan 110 ayat total semuanya. 110 ayat. Kalau baca hari Jumat ini 110 ayat mungkin nggak sempat misalnya. Ya, setidaknya jangan dilewatkan 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir. Jadi jangan tidak ada sama sekali gitu. Kalau nggak bisa semuanya, jangan ditinggalkan seluruhnya. Ya. Jadi kalau kita bisa 110 ayat itu di hari Jumat seutuhnya, alhamdulillah. Tapi kalau nggak bisa, jangan ditinggalkan, ya, daripada 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir. Atau kalau bisa baca 10 ayat pertama, baca 10 ayat terakhir. Kalau nggak bisa itu juga terlalu sibuk kita misalnya, ya baca 10 ayat pertama saja. Nah, atau 10, mana yang lebih enak lah dirasa oleh jiwa ini, baik 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir. Nah, gitu. Kemudian selanjutnya hadis yang ke-37. Nah, ini penting, ya, Pak, ya. Fadlu suratil muluk. Ini soalnya pesannya dari Nabi langsung. Keutamaan surat Al-Muluk. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna suratan minal Qur'ani 30 ayatan. Ada satu surat daripada Al-Qur'an yaitu 30 ayat, syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu wa hiya tabarakallazi biyadihil muluk. Memberikan syafaat bagi seseorang sampai diberikan ampunan kepadanya, yaitu tabarakallazi biyadihil muluk. Rawahu Ahmad wa ahlus sunan. Nah, wa ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suratul tabarak hiyal mani'atu min azabil qabr. Surat Tabarak ini adalah pencegah dan pelindung daripada azab kubur. Nah, ini dahsyat ini. Jadi kita yang sudah orang tua ini pesannya dari Nabi langsung. Hadisnya sahih, ya. Rawahu Ibnu Abi Syekh. Nah, kemudian fi sahihi al-jami' disebutkan, ya, disebutkan bahwa ini adalah hadisnya adalah hadis sahih. Siapapun yang menjaga dan membacakan surat Al-Muluk ini, maka itu sebagai pelindung daripada azab kubur. Ya, kalau kemudian kita nih, ya, kemudian kita ada kemudian satu tempat yang tempat itu merupakan tempat yang sangat angker sekali, banyak binatang buasnya, banyak ularnya, kemudian banyak begalnya dan sebagainya. Lalu ada orang mengatakan, ini kalau kamu lewat dari tempat sana, wilayah sana, ini ada petunjuknya.
Ada petunjuknya. Kamu harus lakukan di sini, lewatnya begini, caranya begini. Tentu kita akan seutuhnya untuk berupaya agar bisa lewat di waktu itu, agar menyelamatkan jiwa kita melewati tempat tersebut yang berbahaya itu. Nah, ini Nabi sudah mengatakan azab kubur itu berbahaya. Ada ularnya, ada kemudian segalanya di situ, jenis siksa ada. Ya. Lalu kemudian kalau kamu ingin selamat, lalu bacakanlah surat Al-Muluk, kata Nabi begitu. Nah, jadi ini enggak ini apalagi kita yang sudah tua ini ya, yang sudah kemudian 40 ke atas ini siap-siap untuk menyambut daripada alam itu. Jadi kita harus sambut itu, menyiapkan diri kita menyambut kematian itu dengan surat Al-Muluk. Ya, kalau bisa dibaca ya setelah Isya. Ya kalau sebetulnya kalau lancar bacanya surat Al-Muluk ini ya paling 5 menit sebetulnya udah selesai. Ya. Orang baca surat Yasin saja yang 87 ya. 80 berapa? 83 ya. 83 ayat orang bisa cepat sampai 5 menit doang selesai. Apalagi surat Al-Muluk yang hanya 30 ayat. Jadi sejak hari ini ya, jadi kita udah berkomitmen besar untuk menjaga surat Al-Muluk setiap harinya. Ya. Kalau nggak bisa malam, di siang hari pun nggak jadi masalah. Yang penting kita nggak boleh tinggalkan lagi surat Al-Muluk, ya, dibaca setiap harinya untuk persiapan diri kita menyambut daripada alam kubur itu. Nah, baik. Fi hadzal bab fadlu suratil muluk wa fadlu tilawatiha wa hifdzuha. Nah, ini. Jadi dalam bab ini menjelaskan tentang keutamaan surat Al-Muluk dan keutamaan membacanya serta menjaganya dan menghafalkannya. Nah, surat Makkiyah ada 2 ayat, ya salasuna ayatan tusamma bi surat Tabarak wal Mani'ah wal Waqiyah wal Munjiyah. Nah, ini disebutkan namanya banyak. Surat Tabarak, surat Mani'ah, surah Waqiyah, ya, kemudian surat Munjiyah. Nah, jadi syaraful asma' kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya gelar itu menunjukkan mulianya yang digelari. Nah, ini surat Al-Muluk ini banyak gelarnya. Disebut Tabarak, disebut Mani'ah, maksudnya pelindung, pembenteng. Waqiyah, pelindung, penjaga. Wal Munjiyah, penyelamat. Jadi 4 ini disebut nama merupakan daripada surat Al-Muluk ini. Tabarak, ya, Mani'ah, Waqiyah, Munjiyah. Nah, 4 namanya. Ditambah lagi Al-Muluk. Begitu. Min fawaidi hadzal bab, yani syafa'atus surati liqari'iha allazi yudawim ala tilawatiha. Ini faedah daripada bab ini, ya, pertolongan daripada surat ini, syafaat daripada surat ini kepada para pembacanya yang istiqomah. Di sini disebutkan liqari'iha allazi yudawimu ala tilawatiha, bagi pembacanya yang istiqomah dalam membacanya qablan naumi, sebelum tidur. Jadi kalau bisa diusahakan, makanya setelah Isya, ya, sebelum tidur, diusahakan dibaca di malam hari sebelum tidur. Jadi kalau nggak bisa pun nggak apa-apa di siang hari, yang penting jangan lewat gitu. Tapi waktu yang disampaikan oleh ulama kita adalah sebelum tidur. Nah, kama sabata 'inda Tirmizi an Jabir anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yanamu hatta yaqra'a alif lam mim tanzilun, kemudian tabarakallazi biyadihil muluk. Bahwa disebutkan daripada riwayat Imam Tirmizi bahwa Nabi itu tidak tidur kecuali kemudian dia telah membacakan tabarakallazi biyadihil muluk. Ya. Baik. Kemudian yang kedua adalah faedahnya adalah tunji qari'aha min azabil qabr wa tamna'u anhul azab, menyelamatkan pembacanya dari azab kubur dan juga fitnah daripada kubur. Kemudian diberikan syafaat kepadanya di hari penyingkapan amal ibadah, dan juga diberikan perlindungan daripada keburukan dunia dan akhirat. Nah, ini surat Al-Mulk ini. Diselamatkan daripada azab kubur, ya. Kemudian diselamatkan juga daripada fitnah kubur. Kemudian diberikan syafaat kepadanya di hari penyingkapan amal. Lalu kemudian juga diselamatkan daripada keburukan dunia dan akhirat. Ya. Jadi sejak kita pelajari saat ini surat Al-Muluk ini sudah kita niatkan dan sudah kita berniat seutuhnya dan komitmen yang sebesar-besarnya untuk dibacakan setiap malam. Ya, jadi setelah sholat Isya di sini jangan keluar dulu. Ya, 7 menit lah, jangan keluar dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Kan para hafal semua ini. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau enggak kita baca nanti di sini bersama setelah selesai ini. Taib, al-hadisu as-samin was-salasun. Hadis yang ke-38. Fadlu surati Qul huwallahu ahad wal mu'awwizatain. Ya, keutamaan surat Qul huwallahu ahad dan daripada surat mu'awwizatain, yaitu Al-Falaq dan juga Al-Ikhlas yang yang ini hadis apa? Ayat yang menjadi ayat yang menjadi kesenangan bapak-bapak di mana-mana dibaca gitu. Di mana-mana dibaca, ya. Kemudian dalam sholat ini adalah ayat andalan ini, ya. Ketika sholat ayat andalan. Lalu ketika berjamaah untung imamnya jadi hafiz Quran gitu. Kalau sholat sendiri kembali lagi ke Al-Ikhlas, Al-Falaq. Baik. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna rajulan sami'a rajulan yaqra Qul huwallahu ahad yuraddiduha. Nah, jadi ada seorang yang mendengarkan daripada membaca Qul huwallahu ahad, ya, yuraddiduha, diulang-ulang. Falamma asbaha jaa ila Rasulillah. Ketika sudah pagi kemudian ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa zakara zalika lahu. Lalu kemudian ia sampaikan hal itu kepada Nabi. Wa ka'anna ar-rajula yataqalluha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan orang itu merasa berat akan hal itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallazi nafsi biyadihi, innaha la ta'dilu sulusal Qur'an." Yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, sesungguhnya itu sama daripada sepertiga daripada Al-Qur'an. Ya, sepertiga daripada Al-Qur'an. Sebetulnya banyak ya keutamaan daripada surat Al-Falaq, Al-Ikhlas dan juga An-Nas ini. Ya, salah satunya ketika Nabi mendawamkan, membiasakan apabila sebelum tidur Nabi membacakan daripada Al-Falaq, Al-Ikhlas dan juga An-Nas dibacakan, lalu kemudian dia tiupkan ya kepada tangannya, lalu diusapkan ke seluruh tubuhnya. Kata Nabi, itu merupakan penjagaan daripada gangguan daripada syaitan dan gangguan daripada jin. Ya, banyak keutamaan ini. Karena isinya juga, maknanya juga berkaitan dengan perlindungan diri daripada makhluk, perlindungan diri daripada jin, perlindungan diri daripada syaitan, dan perlindungan diri daripada syayatin dari kalangan manusia. Syaitan itu ada dua. Syaitan dari kalangan manusia, syaitan daripada kalangan jin. Dua-duanya kita mesti berlindung kepada Allah daripada keburukan dua-duanya. Nah, jadi kadang bisa jadi orang itu selamat daripada syaitan dari kalangan jin, tapi nggak selamat daripada setan dari kalangan manusia, karena dia bersahabat dengan setannya. Ya, jadi bersahabat dengan setannya, temannya dia bersahabat ada di sekitarnya, ternyata dia nggak sadar setannya itu adalah temannya sendiri gitu. Jadi dia mau sholat, jangan dulu deh, gitu. Kita ngopi dulu lah, nanggung nih. Akhirnya dia kebawa juga, ya, kebawa juga oleh syaitan daripada kalangan temannya. 6, gitu ya. Baik, faedah daripada surat ini. Yang pertama adalah surat daripada Al-Ikhlas ini, ya, sama seperti sulusul Quran. Nah, kemudian sanian fiha zikru salasatu asma Allah al-ahad as-samad. Salisan ma tadammadnathu minas sifat. Amin. Oke, ini dia lebih ke makna dia. Penjelasannya lebih kepada makna. Surat Al-Falaq, kemudian surat Madaniyah, wa ayatuha khamsu ayat. Ya, surat Madaniyah yaitu turunkan di Madinah, dan ayatnya itu ada 5 ayat. Nah, ada 5 ayat. Ini perlindungan diri daripada keburukan makhluk jin dan manusia. Nah. Baik. Kemudian di sini ya, wujubul isti'azati billahi wahdahu la syarikalah. Ya. Surat Al-Falaq dan Al-Ikhlas ini mengajarkan kita untuk selalu berlindung kepada Allah semata. Ya, daripada keburukan makhluk, baik dari secara zahir, baik dari kemudian secara batin. Kemudian yang kedua, masru'iyatir raqyi wa ta'awizil lati takunu min kitabillah. Disyariatkan untuk meruqyah dan berlindung diri itu daripada yang disyariatkan daripada kitab-kitab Allah. Nah, ditamakan dari ayat-ayat perlindungan daripada kitab-kitab Allah dan juga doa-doa yang bersumber daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nah, kemudian di sini faedahnya juga kufrus saharati minar rijali wan nisa. Ya, ini menjelaskan bahwa betapa bahayanya para tukang sihir itu dan juga para tukang sihir dan juga tukang ramal dari kalangan laki-laki dan juga kalangan perempuan. Kemudian di sini tahrimu al-hasadil mazmum, ya, diharamkan kedengkian yang tercela. Wa huwa tamanni zawali ni'mah anil ghair. Ya, kedengkian yang tercela itu adalah mengharapkan hilangnya nikmat itu daripada orang lain. Nah, itu yang kita sebut dengan hasad, yang kita sebut dengan ghibthah itu adalah dia menginginkan nikmat yang ada pada orang lain tapi tidak mengharapkan nikmat itu hilang. Nah, itu sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, intinya adalah surat Al-Ikhlas dan surat Al-Falaq dan An-Nas ini adalah perlindungan diri daripada keburukan jin dan juga keburukan daripada manusia. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Begitu juga kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh, yaitu setan dari kalangan manusia dan juga setan dari kalangan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, yang membisikkan sebagian terhadap sebagian akan ucapan yang indah. Jadi yang namanya setan itu terlihat indah di dalam, tapi sebetulnya terlihat indah, kelihatannya terlihat indah, tapi sebetulnya itu membahayakan dan membinasakan. Nah, alhamdulillah. Kemudian al-hadisut tasi' wassalasun. Nah, ini penting kita paham ini, yaitu hadis yang ke-39. Fadlu ayatil kursi, keutamaan daripada ayat kursi. Nah, ayat kursi ini saya ceritakan dulu ya. Ini keutamaannya. Ini karena sebetulnya kisah ini berawal daripada Abu Hurairah. Yang hadisnya panjang ini, ada dalam riwayat Bukhari. Ini kisah ini berawal dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ini ditugaskan oleh Rasulullah untuk menjaga daripada zakat. Ya, untuk menjaga daripada zakat. Lalu kemudian ketika Abu Hurairah lagi menjaga zakat ini, datang seorang ya yang sudah tua, yang tua. Lalu kemudian datang kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, berikan saya hak saya daripada zakat itu." Kemudian Abu Hurairah mengatakan, "Ini zakat belum waktunya dibagikan." Kemudian orang tua itu mengatakan, "Saya punya anak dan istri yang mereka belum makan. Bagaimana bisa saya menghidupi mereka sedangkan saya nggak punya apa-apa selain mengharapkan daripada zakat ini yang merupakan hak saya," kata orang tua itu. Lalu kemudian Abu Hurairah berikanlah ya zakat itu. Lalu kemudian setelah diberikan ya dibawa, lalu kemudian keesokan harinya Abu Hurairah bertemu dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Abu Hurairah, "Ma fa'ala asirukal barihah?" Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam? Dari Abu Hurairah kaget, kok Rasul tahu? Ini siapa gitu. Kemudian diceritakan Abu Hurairah, semalam ada kakek-kakek, dia datang minta zakat. Nah, karena katanya keluarganya belum makan. Maka terus saya kasih. Kemudian kata Rasulullah, nanti malam dia akan datang lagi. Ya. Kemudian tibalah di malamnya. Ternyata benar, orang itu datang lagi, minta zakat lagi. Lalu kemudian Abu Hurairah mengatakan, saya nggak bisa kasih. Rasulullah sudah berpesan, jangan saya kasih. Karena belum waktunya untuk dibagikan. Lalu beralasan lagi dengan yang serupa. Saya punya anak dan istri yang belum makan. Apalagi yang saya harapkan kalau bukan zakat ini yang merupakan hak saya. Akhirnya Abu Hurairah karena kelembutan hatinya dikasih lagi. Nah, lalu kemudian setelah dikasih, pergilah orang tua itu. Kemudian keesokan harinya bertemu lagi Rasul dengan Nabi Muhammad. Ditanya lagi, "Ma fa'ala asirukal barihan?" Kok datang lagi? Apa yang dilakukan tawananmu semalam? Datang lagi dengan perlakuan yang sama. Kemudian diperingatkan oleh Nabi lagi, besok malam, nanti malam akan datang lagi. Kata Nabi, ternyata benar. Malamnya orang tua itu datang lagi, minta zakat. Lalu kemudian Abu Hurairah karena sudah kesal, lalu ditahan oleh Abu Hurairah. Saya akan tangkap Anda dan saya tidak akan biarkan Anda pergi. Karena ini sudah diperingatkan oleh Rasul. Lalu kemudian kata orang tua itu mengatakan begini, mau nggak kamu ya saya ajarkan satu ilmu. Kalau saya ajarkan ilmu ini, engkau akan terbebas daripada gangguan syaitan dan bahaya daripada jin. Karena Abu Hurairah adalah amat cinta terhadap ilmu, mau.
Tapi syaratnya satu, apa? Lepasin saya. Oh ya udah nggak apa-apa. Jadi Abu Hurairah ini cinta banget terhadap ilmu. Jadi ketika ditawarkan ilmu, tebusannya dibebaskan, dia mau. Lalu apa itu? Kata Abu Hurairah, siapa yang membaca ayat kursi, ya, siapa yang membaca ayat kursi, maka sesungguhnya dia itu, ya siapa yang membaca ayat kursi ketika hendak tidur, misalnya, maka sesungguhnya ia itu senantiasa dalam penjagaan Allah Ta'ala sampai ia tidak mampu didekati oleh syaitan dan jin sampai kemudian di pagi harinya. Kata orang tua itu. Nah, dengan senang hatilah Abu Hurairah berikan zakatnya dan dipersilahkan bebas dan keluar. Lalu kemudian Abu Hurairah bertemu lagi dengan Rasulullah. Kemudian ketika bertemu dengan Rasulullah, Abu Hurairah menceritakan, semalam sudah saya komitmen untuk menahan orang ini. Dan saya tidak mau melepaskan dia. Tapi ya Rasul, dia terlanjur menawarkan satu ilmu yang itu saya terima sebagai syarat pelepasannya. Apa ilmunya? Kemudian kata Abu Hurairah, katanya siapa yang baca ayat kursi, maka dia tidak akan mampu didekati oleh syaitan. Kemudian kata Rasulullah, ya, apa kata Rasulullah? Di sini disebutkan ya. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ama innahu qad sadaqaka wa huwa kazubun ta'lamu man tukhatibu mundu salasi layalin ya Abu Hurairah." Kata Rasulullah begini, "Hai Abu Hurairah, sesungguhnya dia telah jujur kepadamu dalam hal ini, tapi sebetulnya dia adalah seorang pendusta dan pembohong." Kaget Abu Hurairah. Orang tua ini jujur dalam masalah ilmu ini, tapi sebetulnya dia adalah pendusta dan pembohong. Lalu kata Nabi, "Ta'lamu man tukhatibu mundu salasi layalin." Apakah anda tahu siapa yang anda ajak berbicara selama 3 malam ini? Kemudian ya Abu Hurairah. Kemudian Hurairah mengatakan, tidak ya Rasul. Zaka syaitonun. Orang tua itu adalah syaitan. Jadi yang mengajarkan ayat kursi itu tidak mampu didekati oleh syaitan adalah syaitan. Sumbernya awalnya adalah berawal daripada syaitan. Tapi dibenarkan oleh Nabi. Baik, siapa yang mengetahui rahasia kelemahannya? Seseorang itu siapa yang mengetahui rahasia kelemahannya? Pasti dirinya sendiri. Kita paling mengetahui rahasia kelemahan kita. Syaitan juga mengetahui rahasia kelemahannya. Ternyata yang jika kepepet itu, ya melepaskan segalanya itu, jika kepepet bukan manusia saja. Syaitan pun ketika kepepet ditahan oleh Abu Hurairah, ya, dia mampu melepaskan rahasianya gitu, agar dia selamat. Ya. Jadi ketika kepepet begitu. Nah, inilah yang disampaikan oleh Rasul. Jadi hadis ini kita nggak boleh mengatakan hadis ini berasal dari syaitan. Tapi ini berasal dari Nabi. Kalau sudah dibenarkan oleh Nabi, kita mengambilnya dari Nabi yang dibenarkan oleh Nabi. Ya. Jadi jangan dibilang, oh ini hadis ini dari syaitan, ini iblis. Nah, jangan begitu. Nabi telah menyampaikan ini. Ya, cuman itu sebagai asbabul wurud. Apa yang disebut dengan asbabul wurud? Itu penyebab terjadinya sebuah hadis. Ya, penyebab kalau Al-Quran ada disebut dengan asbabun nuzul, maka kemudian di hadis ada disebut dengan asbabu al-wurud. Sebab turunnya Al-Quran atau sebab turunnya daripada hadis. Nah, ini kita baca nih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, wakkalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihibzi zakati Ramadan. Aku diwakilkan oleh Rasulullah untuk menjaga zakat Ramadan. Fa atani atin, datang seseorang kepadaku. Faja'ala yahsu minat tu'ami fa akhadzuhu. Ia datang untuk meminta makanan, lalu kemudian aku berikan. Wa qultu wallahi la arfa'annaka ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan mengadukan Anda kepada Rasulullah. Summa qassal hadisa bitulihi ila an qala lahu asy-syaitan fi salisa. Hadisnya panjang sekali sampai pada momen ketiga. Tadi kan 3 kali momen. Da'ni u'allimuka kalimatin yanfa'uka Allahu biha. Maukah kamu saya ajarkan beberapa kalimat yang bermanfaat bagimu daripada Allah? Qultu wa ma huwa? Kata Abu Hurairah, apa itu? Qala, idza awaita ila firashika faqra ayatul kursi. Ketika engkau hendak berbaring di tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hatta takhtimal ayat, sampai engkau kemudian menyelesaikan ayatnya. Fa innaka lan yazala 'alaika minallahi hafiz. Maka sesungguhnya engkau senantiasa dalam penjagaan Allah. Wala yaqrabannaka syaitanun hatta tusbih. Dan syaitan enggak mampu mendekati Anda sampai waktu pagi. Fa khallaitu sabilak. Lalu aku biarkan dia pergi.
fa asbahtu, lalu kemudian aku menghadapi pagi hari. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma fa'ala asirukal barihah?" Apa yang dilakukan tawananmu semalam? Qultu ya Rasulullah, aku katakan ya Rasul, za'ama annahu yu'allimuni kalimatin yanfa'uni Allahu biha. Dia mengira mengajarkanku beberapa kalimat yang bermanfaat bagiku, yang Allah manfaatkan bagiku. Kemudian fa khallaitu sabilah, lalu aku biarkan dia pergi. Qala wa ma hiya? Kata Rasulullah, apa ayat itu, kalimat itu? Qultu qala li, idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi min awwaliha hatta takhtimal ayat. Apabila engkau hendak tidur, maka bacalah ayat kursi sampai kemudian akhir daripada ayatnya. Wa qala li, dan dia mengatakan, lan yazala alaika minallahi hafiz, senantiasa engkau dalam penjagaan Allah, wala yaqrabannaka syaitanun hatta tusbih, dan syaitan tidak akan mampu mendekati anda sampai pagi. Wa kanu ahrasa syai'in, dan Abu Hurairah adalah orang yang paling tekun terhadap ilmu, alal khair. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkomentar, ama innahu qad sadaqaka wa huwa kazub. Ketahuilah sesungguhnya dia dalam hal ini telah jujur, tapi dia adalah pendusta dan pembohong. Ta'lam man tukhatibu munzu salasi layalin. Apakah anda tahu siapa yang anda ajak bicara selama 3 malam ini? Ya Abu Hurairah, Abu Hurairah. Qala, la, aku tidak mengetahui ya Rasul. Qala, zaka syaitanun. Itu adalah syaitan. Ruahul Bukhari. Nah ini faedahnya banyak sekali. Yang pertama, ya, tuhfazu qari'uha minasyururi wa tutradu anhu syaitan. Ya, dijaga pembacanya daripada keburukan-keburukan dan juga dijauhkan daripada syaitan. Yang kedua, yustahabbu hifzuha wa qira'atuha qabla an-naum. Disunnahkan membacakannya sebelum tidur. Qad yanqulul fajir wal kazibu al khaira wa la yantafi bihi wa yu'khaz minhu fayuntafa bihi. Barangkali seorang pembohong dan pendusta dan orang yang melakukan kefasikan, bisa jadi dia punya kebaikan tapi enggak bermanfaat baginya, tapi ketika dia sampaikan ke orang lain jadi bermanfaat. Ini hikmahnya. Ya. Kemudian yatasawwaru syaitan bi ba'di suwari wa yutamakkan min ru'yatihi. Syaitan ini dapat membentuk diri, ya, jadi sosok tertentu, ya, sehingga dapat dilihat, ya, itu namanya yatasyakkal. Jadi kalau sebagian ulama menjelaskan apa bedanya tasakkul malaikat dengan tasakkul jin. Kalau malaikat itu kalau dia membentuk diri menjadi sosok sesuatu, dia kalau disentuh itu masih belum bisa dapat. Tapi kalau syaitan itu kalau membentuk diri dari sesuatu, kalau disentuh ditahan itu bisa, dipenjarakan itu bisa. Jadi makanya itu pernah Nabi menahan daripada jin, dan Nabi berniat untuk mempertontonkan jin ini kepada halayak ramai. Tapi teringat Nabi doa Nabi Sulaiman, karena Sulaiman itu adalah minta doa agar tidak berikan kerajaan seperti kerajaannya, maka demi menghargai Nabi Sulaiman akhirnya dilepaskan oleh Nabi Muhammad. Ya, jadi kalau sudah yatasakkal jin itu, syaitan itu kalau sudah yatasakkal, kalau seandainya kita tangkap, ya, akhirnya kita tangkap, dia bisa nggak lepas, nggak bisa dia kembali lagi ke wujud aslinya gitu. Ya. Tapi kalau malaikat itu, kalau seandainya dia yatasakkal menjadi bentuk sosok, kalau kita tangkap, dia kembali ke wujud aslinya bisa. Ini diantara perbedaan yang disebutkan ulama, tasakkulnya jin dengan tasakkulnya malaikat. Qabulul uzri was-sitri ala man yazunnu bil khair was-sidq. Jadi dapat, ini hikmahnya adalah salah satunya dapat kita terima maaf, atau kemudian dapat kita terima kebaikan dari orang yang meskipun itu fasik, ya. Meskipun fasik dapat kita terima kebaikannya jika kita mengira bahwa itu yang disampaikan itu adalah betul-betul baik, gitu. Jadi jangan ditolak semuanya, gitu. Yang selama itu baik kita terima. Nah, kemudian hadis yang terakhir, fadlu akhiri ayataini min suratil Baqarah, yaitu keutamaan 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Ya. An Abi Mas'udin al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ayatani min akhir suratil Baqarah man qara'ahuma fi lailatin kafata. 2 ayat daripada akhir surah Al-Baqarah, barang siapa yang membaca keduanya di malam hari, kafatahu, maka Allah cukupkan dan Allah jagakan daripada kebaikan. Kafatahu maksudnya adalah
hafizatahu minasyarri wa waqatahu minal makruh. Allah jaga dari keburukan dan juga Allah jaga hal-hal yang tidak disenangi. Nah ini, jadi dua akhir daripada surat Al-Baqarah ya, faedahnya adalah menjaga daripada keburukan dan juga terlindung daripada hal-hal yang tidak disenangi. Nah, surat Al-Baqarah itu dua ayat terakhir mulai dari mana? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Nah, alhamdulillahi rabbil alamin.